Banyak kan kasus orang orang kebanyakan makan itu, yang ada semua orang di jalan diajakin ribut. Ada tuh beberapa kasus kayak gitu kan. Iya. Nah kalau itu kan lu kan narkobaan tapi lo ngeganggu ketertiban umum gitu dengan cara lo ngajak ribut orang yang jalan apa gimana kan. Ya goblok aja gitu. Rese lah ya. Iya rese lah gitu, nggak asik gitu. Ketemu lagi sama saya Patri Handoyo, ditemani sama aktivis kita. Anjing aktivis. Oke. Aktivis Kamlet. Ya anjing aktivis Kamletnya tuh. Ya, teman-teman, kita mau ngebahas soal Kamlet ya. Kali ini Kamlet itu adalah merek dagang ya. Merek dagang. Kandungannya itu alprazolam gitu. Nah, kenapa Kamlet ini cukup menyita perhatian terutama di Bandung gitu ya. Karena gini, Kev, dulu teman-teman di klinik metadon itu, di klinik PTRM, teman-teman yang minum metadon itu banyak yang mengeluhkan mereka susah tidur gitu. Maka kemudian yang diresepkan sama dokter-dokter di sana itu salah satunya adalah Kamlet. Dan waktu itu Kamlet itu masih masih diproduksi 2 mg. 2 mg, iya. Lo tahu dong? Tahu, 2 mg. Langsung tidur gue. Oh iya? Iya. Iya. Tahun berapa lo pakai itu? Ya tahun 2010-an lah, gue lupa lagi. Cuman emang ya itu obat yang kan gue pernah bilang sebelumnya kan ya. Obat yang pertama kali gue coba itu kan Kamlet. Itu Kamlet gue beli di gang mana? Gang Subur. Terus Gang Subur tuh Roxy ya? Ya dekat sana lah, kota gitu, yang gedoknya jualan pulsa apa kayak counter pulsa apa gitu kan. Iya, gue makan atu aja tidur kan, gue bilang. Gue pakai Kamlet tuh. Atau kenapa ya? Itu mungkin jenis alprazolam yang mungkin gede kali ya, 2 mili gitu kan. Iya. Gitu, sedangkan gue makan 4 kan ya, anjing tidur lah, fix lah gue. Kan gue nggak tahu 4 kan. Gue nggak tahu, gue mah dipaksa-paksa aja nih makan. 4 lu minum. 2 butir kan setara 4. Oh, 4 mg. Nah, gitu. Sekarang lu makan alprazolam 1 mg aja kalau bener kan ya lu bisa tidur gitu ya. Seenggaknya lu nggak cemas gitu. Ini lu makan 4 mg. Iya, jadi sewaktu klinik metadon itu baru dibuka di Bandung, yaitu dokter-dokter di sana itu meresepkan Kamlet 2 mg untuk pasien-pasien yang mengeluh nggak bisa tidur. Nah, tapi belakangan itu 2014 deh, izin edar Kamlet 2 mg itu dicabut. Jadi Kamlet tidak diizinkan lagi beredar yang 2 mg. Kalau sekarang ada Kamlet tapi isinya 1 mili gitu. Nah, Lau pernah makan nggak tuh? Yang 2? Hah? Yang 2? Yang 1. Kalau yang 2 kan udah tadi itu lu ceritanya. Yang 1 paling berapa kali kalau misalnya apa ya? Kan gue udah tau dulu sebelumnya kan kalau 2 itu buat tidur lah kasarnya gitu ya gitu. Ya gue pernah coba sekali 1. Gue ngomong ke psikiater gue gitu kan. Ya itu keluhan gue susah tidur sih kalau itu. Ya gue minta di resepinnya Kamlet yang 1 mili. Gitu, dan ya tidur juga sama gitu. Tidur juga maksudnya. Kalau buat gue sih nggak bisa diajak beraktivitas ya. Oh gitu. Iya, lebih ke kayak istirahat gitu. Beda sama yang lain mungkin ya, substansi yang lain gitu kan. Gitu. Nah, kalau alprazolam lu paling demen apa sih mereknya? Kan ada banyak tuh. Ada Xanax, ada apa lagi? Frixitas yang gua tahu ya. Xanax, Frixitas, Ini gue nih. Alganax. Ini gue dimutin.
inisialnya aja kali ya, apa merek dagangnya juga gua sebutin kali. Ya bebas lah. Ya udah, ada Apa? ya Yang paling suka lo apa? Yang paling suka anjing, paling suka apa ya? Karena gue bingung kan yang namanya Arlazolam kan gitu-gitu aja sebenarnya ya. Iya, Tapi kan tiap merek itu kan beda-beda ya, si efeknya ke badan gitu. Ya mungkin efek ke badan gue beda, ke badan lu pun juga beda gitu. Cuman sejauh ini yang gue nyaman gitu pakai kayak Atarak lah mungkin. Atarak Mercy mah masih bikin gak cemas lah gitu. Beda kan kalau kayak Nuzolam gitu-gitu itu malah gue ngantuk. Oh gitu. Iya, jadi gue udah pengen tidur gitu. Kalau Atarax itu apa yang lu rasain? Ya, gue jadi lebih tenang aja sih, okay. lebih tenang. Dapat ya ketimbang yang lain. Iya. Yang lain malah bikin tidur gitu. Iya. Bikin ngantuk. Iya, bikin ngantuk gitu dan ini mungkin nggak tahu sih ya kalau di badan gue. Kayaknya semua Alprazolam tuh bikin gue lupa deh. Iya. Iya nggak sih? Skip ya. Iya. Jadi kayak pas hari itu gue inget nih apa yang gue lakuin, tapi besoknya gue harus inget kembali nih, gue ngomong apa nih sama orang ini atau gue ngakuin apa nih ke orang ini nih gitu. Itu. Okay. Makanya gue nggak terlalu rutin buat nebus itu gitu. Mungkin kalau gue lagi merasa nggak baik-baik aja gitu kan, ya gue hubungin psikiater dan gue berobat ke sana gitu. Oke, ke klinik ya. Ke klinik. Itu. Apalagi Kev soal obat yang tadi lo sebut itu Atarax. Yang bikin beda, yang ya menurut lo beda sama yang lain. Aduh, susah sih Pat kalau dijelaskan nih. Karena kan aja gimana? Itu kan sama kayak lu mendeskripsikan alkohol A dengan alkohol B. Kan beda karakter tuh ya. Iya. Nah, itu gitu. Di setiap merek tuh ada rasa yang beda-beda gitu ya. Maksud gue tuh bukan rasa yang ada di mulut lu gitu, tapi kan rasa di badan lu gimana, dan itu tuh beda-beda gitu. Kalau gua harus menjelaskan secara rinci gitu ya gimana efeknya, prosesnya kan kayaknya susah juga Pat gitu. Ngerti gak sih lo? Maksudnya kayak gue bingung nih, misalnya gue makan sanak nih, terus lu nanya gimana sih rasanya sanak, kan gue bingung Pat gimana gue jelasin. Dari harga? Iya, berarti harga. Kalau harga Atarax berapa? Harga dia sekitar di bawah 100 lah. Oke, kamlet? Kebanyakan apa Zoram di bawah 100. Tahu gue ya, di bawah 100. Berarti harga sebenarnya relatif sama. Iya, paling cuma beda goceng ceban lah ya, itu kan maksudnya nggak bukan masalah gede juga sebenarnya kan gitu. Ya cuman ya ini tiap merek nih punya rasa yang beda-beda gitu. Ya kayak ibarat apa ya? Kayak ibarat coklat tuh kan Silver Queen. Iya, Silver Queen, Cadbury, Hot Cocoa itu kan beda-beda kan. Dia coklat tapi beda-beda. Nah, gitu tuh. Kebayang enggak sih lo di sana gitu. Jadi emang rasanya beda-beda dan emang ya kalau lo mau tahu gimana reaksi ke badan lu ya lu coba sendiri sebenarnya. Cuman gue tidak menyarankan kalau buat yang kayak gitu-gitu. Gitu. Ya emang udah paling bener dengerin kita aja. Iya makanya. Kalau kamlet katanya bikin ngantuk. Iya. Kamlet Nuzolam bikin ngantuk. Nuzolam ya. Sanak enggak sih. Enggak ya? Enggak, tapi bikin bego kalau gua. Gitu. Bukan bikin bego sih. Bego aja. Bukan bikin bego sih, bikin lupa gitu. Kayak gua ngomong kayak gini ke lu, besoknya gua lupa aja gua ngomong apa ya ke lu ya gitu. Terus gua inget-inget tuh kayak gua kemarin ngapain aja ya. Gitu. Ya skip lah ya. Iya, gitu. Tapi kalau kebanyakan gitu kan. Gitu ya kan emang anjuran dokternya kan sehari. Berarti Atarax juga sama dong, kalau kebanyakan juga bikin skip juga. Kemungkinan mungkin iya ya, mungkin
gitu. Siapa tahu ada yang makan atarak terus lebih pinter kan. Yoi. Yoi kan, masuk olimpiade kan, anjing ya kan makan atarak anjing. Nah kalau lu sendiri ngerasanya jadi lebih pintar atau jadi kayak gimana? Lebih relax sih gua. Relax ya? Iya, gue sih sebenarnya ngincer nebus kayak gini itu terlepas dari punya permasalahan sama psikiater gitu ya gitu. Ya gue pun kadang ngerasa tenang gitu ketika gue ada di situasi yang bikin gue panik gitu, gelisah. Emang Alprazolam ini jadi shortcutnya gitu. Cuman jangka pendek ya, tetap jangka pendek gitu. Tuh kalau efeknya udah habis pun ya lo akan mungkin masih tetap gelisah. Tapi ada juga yang dia malah nemu kayak solusi buat dia sendiri gitu, ngerti gak sih? Gitu. Kayak gimana tuh solusi buat dia sendiri? Iya, maksudnya kayak misalnya dia ada masalah nih, anjing mumet banget lah gitu kan, ya udah dia makan itu. Ntar mungkin setelah basian atau besoknya dia udah normal lagi, gitu ya, udah tidak terpengaruh. Ya mungkin dia bisa mikir lebih apa ya, lebih jernih, lebih objektif, mungkin lebih rasional. Yap. Gitu. Kamret 2 mg itu ditarik izin edarnya 2014. Kenapa sih dia ditarik ya? Apa alasannya ya? Alasannya adalah kalau di sini sih rentan disalahgunakan. Gitu. Itu kan sama kayak dextrosedian tunggal tuh. Rentan disalahgunakan. Mau gimana juga tetap aja ada kan yang menggunakan itu tanpa indikasi medis gitu. Ya nggak sih? Ya nggak? Iya. Kayak misalnya lu demen tramadol gitu, minum tramadol. Tramadol itu kan obat buat pereda nyeri, buat patah tulang gitu-gitu. Tapi Habis operasi kan? Pasca operasi. Tapi tetap aja ada yang kemudian konsumsi itu untuk ya bukan untuk patah tulang gitu, tapi untuk rekreasi misalnya. Lo paling banyak minum atau paling sering itu minum obat alprazolam ya? Iya. Dalam waktu berapa lama? Berturut-turut? Oh, berturut-turut gue jarang. Kalau gue berturut-turut Oh iya? jarang. Jarang. Jarang? Kalau gue berturut-turut, karena kalau di badan gue ketika gue terus-terusan konsumsi alprazolam, emosi gue nggak terkendali, mikir gue nggak jernih. Gitu. Kan lu diresepin. Iya, gue diresepin, tapi dalam diri gue gitu ya, di dalam badan gue tuh ngerasa emosional gue tuh nggak ke kontrol kalau dari gue ya. Makanya gue mengkonsumsi itu dalam keadaan tertentu aja sih gitu, jadi nggak dipakai buat daily use gitu ya, buat tiap hari makan gitu. Enggak sih. Oke. Gue sih Nah ya. kalau lu dapat resep nih dari dokter lo, si dokter ini kan berarti ngasih resep dalam sehari lu bisa minum itu berapa kali? 3 biasanya. 3 kali 3 kali sehari. Tapi lu minumnya Tapi gue minumnya sehari ya sama sih 3 sih. 3 iya, walaupun dia tidak kan, kalau dokter kan ngajurinnya kan biasanya kan pagi, siang, malam gitu ya. Ya gue kadang biasanya ya siangnya makan 3 gitu. gitu ya. Salah sih emang gue salah itu. Akui. Tapi Kenapa lu sampai minum 3 gitu? ya karena gue lupa paginya nggak minum. Lu udah resepin sama dokter ya kan? Iya. Itu 3 kali 3 kali sehari kan? Iya, dalam ininya anjuran dokter Iya, itu ya. diresepinnya untuk berapa strip? Sebenarnya sih dia ngasih 30 lempeng. 30 lempeng. 30 lempeng sekali nebus. 3 lempeng kali. Iya, ya, strip. salah. 30 butir. Gitu. Berarti kan itu untuk 10 hari ya? Iya dong, 3 kali 1. Nah, iya.
Nah cuman karena gua sebagai pasien yang menurut gua sendiri tidak terlalu butuh ini gitu. Gitu, tapi suatu saat gua akan butuh ini gitu, ngerti nggak? Gitu, mungkin kalau jadi itu selalu ada di tas lo gitu. iya, Obat seenggaknya itu gitu. Seenggaknya atau gue megang resep gitu ketika gue mau beli atau nebus gitu ya, gitu. Konsul lanjutan biasa, terus nanti dikasih resep lagi, ya gue akan nebus di sana gitu. Oke. Ya tadi lu bilang pemakaian yang terus-terusan itu bikin emosi lo labil. Iya, nggak stabil. Ya kayak gimana tuh, bisa ceritain nggak? Apa ya, gue tuh lebih gampang sincere sama orang. Oh ya? Iya. Kayak orang buat salah dikit, gue kesel. Ya emang jadi mood swing aja, Pat. Kalau di gue ya, jadi mood swing aja gitu. Kan itu obat penenang, Kev, sebenarnya. Nah itu dia kan, itu yang gue bingung. Jadi gini, ketika gue lagi abis makan itu, kan efeknya kerasa tuh. Nah cuma mungkin pas efek yang udah mulai habis, mungkin ya, ya gue akan cenderung kemudian, iya gitu. Kayak baperan atau apalah gitu. Nah, makanya setelah gue sadar dari situ, gue mencoba mengurangi gitu, mengurangi si pemakaian obat-obatan ini, gitu. Tapi gue nggak apa ya, gue juga nggak munafik ya, gue juga nggak berhenti. Oh iya, ya berhenti gitu. Cuman gue merasanya, wah apotek ini tuh bisa jadi solusi alternatif gue ketika gue tidak mau melampiaskan apa yang ada di otak gue gitu. Ya udahlah, biar misalnya gue pendem sendiri gitu, ya udah gue makan apa doang gitu. Jadi gue nggak ngerecokin orang juga, nggak ngajarin ribut sama orang juga kan. Soalnya kan gitu ya, banyak kan kasus orang kebanyakan makan itu, yang ada semua orang di jalan diajakin ribut. Ada tuh beberapa kasus kayak gitu kan. Nah kalau itu kan lu kan narkobaan tapi lo ngeganggu ketertiban umum gitu, dengan cara lo ngajak ribut orang yang jalan apa gimana kan. Ya goblok aja gitu. Rese lah ya. Iya rese lah gitu, nggak asik gitu. Jadi menurut lo sebaiknya kalau konsumsi alprazolam ini atau Kamlet kayak gimana? Saran lo buat konsumen? Secukupnya aja sih. Secukupnya aja. Maksudnya kayak ayo lah lu ngapain nyari kenceng-kencengan gitu ya. Kan soalnya kan gitu ya, kayak apa ya, lu pakai substance tuh kayak kompetitif aja gitu. Wah ini gue bisa makan segini nih, lu bisa nggak gitu kan. Atau kalau di konteks alkohol, ini gue udah minum segini nih, lu bisa nggak minum segini. Itu kan kompetitif banget ya. Padahal kan kita kan cuma pengen have fun gitu kan, ngilangin penat. Ya nggak penting juga kali apa banyak gitu. Nah kan, iya gitu. Kita kan padahal kan sebenarnya pengen kayak gini tuh ya emang pengen lepasin penat aja gitu. Gitu. Biar nanti apa yang kita lakuin di kedepannya, maksudnya dalam kegiatan kita gitu ya, itu tuh nggak keganggu sama hal substance kayak gini gitu. Itu sih. Nah Kev, lu kan masih kuliah ya Kev? Masih kuliah kan? Konsumsi obat-obatan lu ini berpengaruh nggak sih sama kuliah lu? Enggak mengganggu atau bahkan menjadi apa namanya, supporting gitu, ya mendukung kuliah lo. Mendukung tuh dalam arti gini, kalau misalnya gue udah misalnya kerja kelompok atau ngerjain tugas sendiri udah mumet banget anjing, kan gue bingung ya, gue pengen ngoceh ke siapa gitu kan, atau gue pengen kesel sama siapa gitu ya udahlah, gue daripada ngelampiasin ke orang yang nggak salah juga kan, nggak jelas juga kan, ya udahlah mending gue makan itu gitu. Oke. Dan masalah ini pun sampai sekarang masih gue konsulin ke dokter psikiater gue. Kayak pengendalian emosi gitu ya, dok kenapa sih saya nggak bisa ngendaliin emosi gitu. Tapi kalau misalnya udah minum obat alprazolam gitu ya, itu bisa lebih tenang gitu. Gitu. Gue dan dia pun tahu ini sebenarnya solusi jangka pendek ya, makanya dia juga ngasih
ngasih apa ya, ngasih tips mungkin ya. atau apa gitu, gimana caranya lu tidak terlalu bergantung dan substance itu tidak mempengaruhi gitu ke kehidupan lo gitu. Gitu. Caranya adalah Wah, gue banyak deh ngasih caranya tuh. salah Cuma satu ya. salah satunya coba dikurangin sih, Pat. Oh gitu. Iya. Itu mah bukan solusi atau Apa itu? ngurangin mah. Apa itu? Ya kan gini, lu punya satu kondisi gitu, dan kondisi itu bisa diperbaiki kalau lu minum obat. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau obat itu dikurangin, berarti kondisinya kuranginnya nggak kayak tidak signifikan itu. Kayak inilah kalau gue baca-baca itu kayak treatmentnya RSKU lah gitu kan. Awalnya kan dia dikasih obat dulu, ntar lama-lama dosisnya dikurangin. Gitu. Ya, tapi kalau cuma sekedar dikurangin, tapi misalnya penyebab kecemasan lo adalah lo nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, maka yang harus diperbaiki adalah ya sumber penghasilan lo. Sebenarnya kan gitu ya. Iya kan? Sebenarnya kan gitu kan. Gitu. Cuma kan ya kita mengerti rapat pola pikir orang yang sudah sering menggunakan zat substitusi yang kayak gitu kan mungkin akan sedikit berbeda pola pikirnya gitu. Karena mau gimana pun itu kan biologi ya. Biologi kimia itu kan ngaruh juga Pat ke cara otak lu mikir gitu. Sehingga yang tadinya kalau misalnya lu tidak mengkonsumsi itu mungkin lu akan mengambil keputusan A nih. Tapi karena lu udah sering ke mengkonsumsi itu gitu, mungkin itu akan beda gitu. Ya, lu kan tadi bilang kalau orang yang sudah terbiasa minum obat ini punya pola pikir yang beda. Iya, tapi itu kan pola pikir yang beda itu kan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya sebenarnya ya. Nah, masalahnya faktor substitusi ini kan sangat membuat mood lu itu tidak stabil gitu. Malah bisa dibilang semua drugs yang emang hasil awalnya dari kimia gitu kan. Itu kan bisa merubah jaringan-jaringan yang ada di ya gua nggak ngerti lah, mungkin di otak lu atau di mana kan gitu. Terus Ya itu kan dampaknya dia bisa merubah pola pikir lu juga, Pat. Nah, ini kan kalau kayak gini kan udah subjektif banget gitu kan. Ngerti nggak? Maksudnya udah subjektif tuh udah gimana ya? Hidup lu kan sama hidup gua kan beda gitu, Pat, gitu. Pertimbangan kita pun beda gitu. Gitu. Dengan kita mengkonsumsi substance yang sama gitu, yang mungkin yang akan lu lakukan ketika lu mendapatkan suatu masalah A, ya lu akan ngelakuin ini. Nah, kalau gua ketika mendapatkan suatu masalah A ini, mungkin gua akan berbuat beda gitu, melakukan hal yang berbeda. Itu kan tergantung masing-masing orang dan pemikirannya, Pak, gitu. Dan itu kan beda-beda nih setiap orang kan. Nah, iya itu kan. Nah, mau dia nggak pakai obat, dia mau pakai obat, itu cara orang mengatasi masalah beda-beda. Nah, iya, setuju gua, setuju. Ya kan? Nah, terus hubungannya apa sama pemakaian obat ini, obat penenang? Obat penenang itu kan kalau misalnya di gua nih cocok lah obat penenang nih, mungkin gua akan lebih kalem atau mungkin gua bisa mikir lebih jernih atau gimana. Tapi kalau di orang lain yang mungkin struktur gennya berbeda sama kita kan. Soalnya kan faktanya kan kita kan walaupun manusia kan ya struktur yang ngebangun kita sampai kayak gini kan beda-beda, Pak. Nah, itu. Ya lu mungkin mau ngomong bahwa gua kalau pakai obat ini bisa lebih kalem, sementara ada orang yang kalau minum obat ini malah jadi rese gitu. Nah, iya gitu. Kan beda-beda kan? Nah, gitu maksud gua. Ya. Mungkin ada yang cocok masuk konsumsi kamlet gitu ya, malah dia bisa lebih produktif gitu. Tapi itu tidak berlaku di gua karena kalau gua ngantuk, Pat, gitu kan. Itulah sesimpel contoh gitu, Pat. Oke, Kev, terakhir apa yang mau lo sampein ke penonton Indonesia Tanpa Stigma soal
alprazolam atau kamlet atau apalah. Supaya yang pengen gue sampein, sebenarnya sih kita nggak pernah ngelarang ya, lu mau mengakses obat itu atau enggak, cuman sangat-sangat disarankan ya lu mengaksesnya secara legal. Pertama, jangan lu sentuh yang namanya pasar gelap, di Tokped, apa itu anjing. Ya itulah pokoknya e-commerce itu ya. Iya. Jangan, sebaiknya lu mending mengakses lewat dokter psikiater gitu, karena dia di ahlinya kan gitu. Iya, pokoknya dia pakai resep aja ya. Iya. Ada supervisi medisnya gitu ya. ya. Gitu, dan memang ketika lu bermasalah dengan penegak hukum gitu kan, ya kan ntar yang jadi penanggung jawabnya kan dokter lu ini kan. Dokter lu yang ngevonis lu harus pakai obat ini, lu kena penyakit ini gitu. Gitu. Jadi janganlah beli di warung-warung. Ini nggak disarankan gitu ya. Mendingan lu langsung cari psikiater yang emang udah punya lisensi, udah punya surat keputusan kementerian gitu kan. Gitu. Apotekernya juga sama tuh. Biasanya dipajang itu di apoteker atau di ruang di kliniknya. Iya gitu. Kalau dipajang bahwa kami menyediakan kamlet gitu atau gimana? Enggak, ini kan surat keputusan kementerian itu kan biasanya. Izin praktek lah gitu kasarnya mah. Nah, kayaknya itu tuh lebih aman tuh gitu. Karena kan lu juga kan bisa dianggap bukan bisa dianggap sih, emang lu kan sakit. Lu kan sakit gitu kan. Lu sakit terus lu bingung harus kemana. Ya itu, ke psikiater itu gitu. Iya, pokoknya ada supervisi medis lah, karena alprazolam ini nggak harus psikiater yang resepin sebenarnya gitu. Dan juga gini teman-teman, kamlet dan teman-temannya ini alprazolam itu adalah sampai sekarang itu masih tergolong psikotropika golongan 4, dan itu ada konsekuensi hukumnya kalau kalian memiliki tanpa resep gitu. Jadi bisa urusan sama polisi tuh, Kev. Yep. Gitu, ya kan? Kayak gitu. Oke. Kayaknya gitu dulu ya. Yep. Makasih Kevin udah makasih nemenin. Oke ya. Teman-teman, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.